Latar belakang psikologi dalam K3. Manusia memiliki respon terhadap lingkungan kerjanya, baik positif maupun negatif. Respon positif berupa motivasi kerja yang tinggi, kepuasan kerja meningkat, dan kenyamanan dalam bekerja. Sedangkan respon negatif dapat berupa ketidakpuasan dalam bekerja, mangkir kerja meningkat, adanya rasa kekhawatiran ataupun stres, dan di mana respon yang diberikan karyawan tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi. Ada 5 latar belakang manusia bekerja, yaitu pertama, pemenuhan kebutuhan dasar berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut teori motivasi Maslow, kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi terlebih dahulu agar manusia bisa eksis. Setelah terpenuhi, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti rumah yang bagus, pakaian yang mengikuti tren, dan makanan yang bervariasi. Kedua, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, berinteraksi dengan manusia lain untuk bekerja sama. Ketiga, pemenuhan kebutuhan hidup. Bekerja adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan bekerja, akan terjalin interaksi secara ekonomi dan menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Keempat, merupakan bagian dari status sosial. Dengan bekerja, status sosial seseorang akan meningkat. Pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan lebih tinggi cenderung mendapatkan status sosial yang tinggi pula. 5. Ibadah. Bekerja juga merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah. Kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja, psikologis pekerja harus berada pada kondisi yang optimal untuk menghindari adanya human error dalam kecelakaan kerja. Seleksi dan penempatan karyawan. Seleksi merupakan fungsi batas atau fungsi dari komponen rentang batas dari sistem. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk menerima atau menolak seseorang untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Ada 6 strategi seleksi. Pertama, interpretasi profit. Dalam hal ini, psikolog tidak mengadakan wawancara atau observasi, namun hanya menafsirkan profil skor yang diperoleh dari seperangkat tes. Kedua, statistikal murni. Contohnya, penggunaan informasi biografikal dan skor tes dalam suatu persamaan regresi ganda untuk meramalkan prestasi kerja. Ketiga, klinikal murni. Di sini seorang ahli klinik mendasarkan peramalannya pada wawancara atau observasi perilaku tanpa menggunakan informasi objektif. Keempat, pengharkatan murni. Seorang psikolog setelah melakukan observasi dan wawancara, ia meringkas kesan-kesan dalam bentuk pengharkatan pada satu atau lebih skala. Kelima, gabungan klinikal. Hal ini merupakan situasi klinik yang paling sering ditemui. Semua informasi, wawancara, observasi, dan skor tes dipadukan oleh seseorang atau satu tim ahli untuk mengembangkan satu wawasan perilaku seorang calon. Keenam, gabungan mekanikal. Metode ini berbeda dari gabungan klinikal hanya dalam penggunaan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan semula. Kaitan seleksi dan K3 adalah seleksi yang baik diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik pula. Suatu pekerjaan bila dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan pengetahuan, keterampilan, dan wewenang diharapkan dapat meminimalkan terjadinya human error. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan personil di suatu tempat kerja atau organisasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan bertujuan memfasilitasi proses belajar karyawan untuk mencapai kompetensi dalam pekerjaannya. Perbedaan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral dan pemahaman yang dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan.
sedangkan pelatihan seringkali menyentuh area yang lebih sempit. Pada pelatihan, biasanya hasil yang diharapkan lebih mudah untuk didefinisikan atau diukur. Perbedaan pendidikan dan pengembangan. Perbedaan antara pelatihan dan pengembangan dapat diketahui dari pengertian tentang konsep pengembangan yang bermakna pertumbuhan atau realisasi dari kemampuan seseorang melalui proses belajar yang disadari atau tidak disadari. Program pengembangan biasanya meliputi elemen pelajaran yang direncanakan, pengalaman, atau seringkali didukung oleh fasilitas konseling. Kaitan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dengan K3. Tenaga kerja atau karyawan yang memiliki kapasitas sesuai dengan tuntutan tugas akan bekerja lebih efektif, mengurangi kelelahan kerja, dan secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas organisasi. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah satu topik yang sering dibahas dalam psikologi industri. Motivasi akan mempengaruhi kinerja organisasi. Kalau kinerja individu memenuhi kriteria standar organisasi, maka kinerja organisasi akan baik. Teori-teori motivasi. Secara umum, teori-teori motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua teori, yaitu konten teori dan proses teori. Yang termasuk dalam konten teori yaitu teori motivasi Maslow, teori ERG Alderfer, teori model motivator Hygiene Herzberg, dan teori motivasi McClelland. Dan yang termasuk dalam proses teori yaitu ekstansi teori, acquired teori, reinforcement teori, dan kaitan motivasi terhadap K3 yaitu motivasi penting dipelajari dalam K3. Sikap selamat dan aman merupakan motivasi yang paling dasar dari hierarki kebutuhan manusia. Mengetahui tentang teori motivasi akan memudahkan memberikan pendekatan yang lebih bersifat humanistik untuk selalu mengedepankan perilaku aman dalam bekerja. Sikap kerja dan perspektif psikis. Sikap kerja menurut beberapa ahli adalah determinan yang paling penting dalam kerja K3. Itu menurut Asfal. Sedangkan menurut Adsen merupakan konstruk hipotetik yang tidak dapat diukur langsung dan hanya dapat diukur melalui respon pengukuran yang diamati. Menurut Saifuddin Aswar, sikap kerja adalah ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif adalah menggambarkan persepsi dan informasi tentang objek sikap. Afektif menggambarkan penilaian dan perasaan terhadap objek sikap. Sedangkan konatif adalah kecenderungan perilaku, komitmen, dan tindakan yang berhubungan dengan objek sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga agama, dan emosi. Sikap kerja yang telah terbentuk dapat diukur melalui beberapa cara, yaitu dengan wawancara langsung, metode observasi, ataupun dengan menentukan skala sikap. Kaitan sikap kerja dengan K3 yaitu sikap kerja sejalan dengan tujuan organisasi dan sekaligus sikap kerja dan yang mengedepankan keselamatan kerja dalam K3. Selanjutnya materi ke-6 yaitu kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja menurut beberapa tokoh yaitu kepuasan kerja adalah is the way an employee feel about his or her job. Penilaian dari pekerja mengenai seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhan, refleksi dari job attitude yang bernilai positif, berhubungan erat dengan sikap karyawan terhadap pekerjaannya. Beberapa teori kepuasan kerja antara lain discrepancy theory, equality theory, two factor theory.
Diskrepensi teori yaitu selisih antara yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Sedangkan equity teori yaitu adanya keadilan antara dirinya dengan orang lain. Sedangkan two factor teori yaitu kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Sekarang kaitan kepuasan kerja dengan ketiga, yaitu apabila karyawan puas dengan pekerjaan dan lingkungan kerja, maka akan memberikan dampak positif terhadap organisasi. Jadi kepuasan kerja di sini yaitu seorang pekerja merasa puas karena pekerjaannya berhasil atau berjalan dengan lancar. Mereka puas dengan hasil pekerjaannya, dengan mengerjakan sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang pekerja di tempat kerja itu. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain dan yang memiliki otoritas manajerial. Seorang manajer idealnya adalah pemimpin. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pula unsur-unsur kepemimpinan, yaitu meliputi pemimpin atau atasan, anggota, visi misi, dan tujuan target. Pimpinan mempunyai wewenang untuk memimpin dan mendelegasikan tugas. Anggota atau bawahan, anggota bertugas untuk membantu pemimpin sesuai dengan tugasnya. Misi mencapai tujuan dan tujuan mencapai target. Tiga unsur ini direalisasi sesuai landasan budaya atau filosofi organisasi. Kepemimpinan seseorang dengan yang lainnya berbeda. Hal ini disebut sebagai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan akan mempengaruhi perkembangan organisasi. Gaya kepemimpinan, berbagai gaya kepemimpinan akan mempengaruhi keefektifan seorang pemimpin dalam memimpin. Gaya kepemimpinan antara lain memaksa atau otoriter, terpimpin atau demokratif, konsultatif, dan bebas, free rein partisipatif. Otoriter mempunyai ciri-ciri pemimpin mengambil keputusan dan anggota harus mentaatinya. Gaya kepemimpinan seperti ini sesuai untuk anggota baru, sifat tidak disiplin, dan saat kondisi prestasi menurun, serta untuk memulai usaha baru atau usaha dalam kondisi kritis. Terpimpin atau demokratif konsultatif. Karakteristik dari gaya kepemimpinan ini adalah pemimpin dan anggota bersama-sama membuat pemecahan masalah. Sedangkan gaya kepemimpinan bebas atau free rein partisipatif memiliki karakteristik anggota diberi kebebasan mengembangkan kreasinya. Gaya seperti ini sesuai untuk anggota berketerampilan tinggi, cerdas, dan bermotivasi tinggi. Ada pula corak kepemimpinan. Corak kepemimpinan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transisional. Kepemimpinan transaksional, pemimpin berinteraksi dengan bawahannya dengan proses transaksi, yaitu ada contingent reward. Selanjutnya ada manajemen by exception active. Selanjutnya ada manajemen by expansion passive. Dan yang terakhir ada laissez-faire. Contingent reward yaitu jika bawahan melakukan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan, maka akan dijanjikan imbalan. Sedangkan manajemen by expansion active, bila manajer secara aktif dan ketat memantau pelaksanaan tugas pekerjaan agar tidak membuat kesalahan. Jika timbul kesalahan, manajer membantu. Selanjutnya ada manajemen by expansion passive, saat manajer baru bertindak jika kegagalan bawahan untuk mencapai tujuan atau setelah benar-benar timbul masalah serius. Dan yang terakhir ada laissez-faire, yaitu manajer membiarkan bawahannya melakukan tugas pekerjaan tanpa ada pengawasan dan dirinya. Kepemimpinan transformasional
interaksi antara pemimpin dan pengikutnya, manajer dengan bawahannya ditandai oleh pengaruh pemimpin dan manajer untuk mengubah perilaku pengikutnya. Di sini ada beberapa kepemimpinan transformasional, yaitu ada atribut karisma, institutional leadership, selanjutnya ada intellectual situation, selanjutnya ada individualist consideration, yang terakhir ada idealist influence. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik mempunyai ciri memiliki kecerdasan cukup tinggi, memiliki kecakapan berkomunikasi, memiliki kecakapan mendidik, emosi terkendali, memiliki motivasi berprestasi, memiliki kepercayaan diri, dan memiliki ambisi. Selanjutnya ada komunikasi dan interaksi dalam bekerja. Komunikasi adalah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima, dan kesimpulan atau persepsi, makna antara individu-individu yang terlibat. Proses pertukaran informasi dua arah yang berisi elemen-elemen yang dihubungkan berurutan. Nah, kaitan komunikasi dan K3, ilmu komunikasi diperlukan dalam K3 dalam penyampaian pesan-pesan K3. Penting dipelajari di sini, karena untuk menyampaikan pesan tentang K3 yang efektif, maka diperlukan pengetahuan berbagai macam media dan saluran komunikasi yang tepat. Peran psikologi dalam K3. Psikologi dalam keselamatan kerja adalah suatu ilmu yang berusaha mempelajari tingkah laku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja yang secara khusus berhubungan dengan terbentuknya perilaku aman yang dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dan mempelajari terbentuknya perilaku tidak aman dalam bekerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Dalam materi ini, kami akan membahas mengenai perilaku berbahaya, kesadaran terhadap bahaya, sikap terhadap keselamatan kerja, dan sumber stres di tempat kerja. Yang pertama yaitu perilaku bahaya. Perilaku berbahaya dari sudut pandang psikologi bisa dikelompokkan menjadi kesalahan, pelanggaran, human error, manajemen error, technical error, dan beyond error. Kesalahan bisa dibedakan menjadi slips, lapses, dan mistakes. Slips dan lapses memiliki persamaan, yaitu keduanya merupakan kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan. Slips merupakan tindakan-tindakan salah yang tidak terencanakan yang dapat diamati, sedangkan lapses adalah kesalahan yang melibatkan ingatan dan yang tahu adalah orang yang mengalaminya. Mistakes adalah kesalahan dalam memformulasikan maksud-maksud yang benar dan dapat dihasilkan dari kelemahan atau kekurangan dalam persepsi, memori, dan kognisi. Pelanggaran atau violence. Faktor penting dalam kesalahan selain slap dan lapses adalah pelanggaran terhadap norma atau aturan. Pelanggaran adalah kesalahan yang terjadi karena seseorang mengetahui apa yang harus dikerjakan, tetapi memutuskan untuk tidak melakukan seperti apa yang diketahuinya. Lanjut, human error. Human error adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia oleh karena faktor manusia dan slaps dan lapses. Selanjutnya yaitu manajemen error. Meskipun tidak berperan secara langsung dalam kejadian kecelakaan, namun faktor manajemen memiliki kontribusi yang sangat vital dalam kecelakaan. Lingkungan kerja yang penuh tekanan, tidak nyaman, peralatan yang digunakan usang, pengaturan jam kerja, dan pembagian kerja yang tidak mengindahkan keterbatasan manusia dan lain-lain bersumber dari kemauan manajemen. Technical error. Technical error adalah kesalahan oleh karena faktor teknis. Faktor teknis bisa merupakan kondisi mesin atau peralatan yang tidak memadai. Beyond error. Beyond error merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh sebab yang di luar jangkauan manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu psikologi sangat diperlukan dalam dunia K3
sebagai alat untuk mempelajari perilaku manusia dalam bekerja dan bahaya yang akan ditimbulkan secara psikis yang berdampak pada kinerja seseorang.